Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sulit Tutorial. Nah, di tutorial kali ini saya bakal ngejelasin gimana sih caranya bikin hard case atau soft case untuk smartphone. Nah, saya nggak cuma ngejelasin bikin desainnya aja, tapi bakal ngejelasin juga cara nempel hasil desainnya ke mockupnya gitu. Nah, saya udah buka Photoshopnya. Saya pakai Adobe Photoshop CC 2019. Di sebelah kiri kalian itu ada Create New. Kalian klik. Nah, di sini muncul menu seperti ini. Di bagian atas menu ini itu ada foto, ada print, art and illustration, terus web, mobile, film and video. Karena kita mau bikin ini untuk mobile, hard case dan soft case, tentunya kita pilih yang mobile. Nah, di sini ada banyak tipe handphone. Kalau misalkan tipe handphone yang mau kalian bikin hard case dan soft case-nya nggak ada, kalian tinggal cari dimensinya aja di Google, terus kalian masukin di sebelah kanan ini. Karena ini untuk sampel aja ya, jadi saya pakai iPhone X. Terus di sebelah kanannya ini kan pixel, saya ubah dulu ke cm. Habis itu kita tambahin 1 cm dari 39 jadi 40. Terus 85 jadi 86. Kenapa sih harus dilebihin 1 cm? Jadi karena ini hasil desainnya nanti itu untuk dicetak di hard case, saya meminimalisir agar hasil cetaknya itu nanti full. Jangan sampai ada bagian yang nggak tercetak karena ukurannya terlalu pas gitu. Terus resolusinya pun jangan pakai yang 72. Saya rekomendasiin pakai standar cetak itu 300 pixel. Kalau misalkan kalian maksa pakai 72, nanti hasilnya itu akan pecah atau nggak tajam. Oke, kalau udah kita tinggal create aja. Nah, setelah muncul kanvas seperti ini, artboard ya namanya ya, atau kanvas atau apalah. Nah, di sini saya mau bikin desainnya dulu. Saya nggak akan bikin desain yang ribet-ribet, saya mau bikin coba desain asal aja. Pakai lasso tools di sebelah kiri kalian. Nah, ini muncul lasso tool nih lasso tool yang di sebelah sini ya kan. Kalian klik. Atau kalau misalkan kalian nggak mau capek-capek ngeklik sini, shortcutnya tinggal tekan L aja. Oke. Habis itu kita coba bikin garis asal. Nah, kalau udah, kita di bagian kiri ini ganti warnanya dulu. Saya mau coba pakai warna merah. Tekan B atau brush di sebelah kiri kalian nih. Di toolbarnya ada nih, brush tool ya kan. Terus lihat di bagian atas. Nah, yang bulat ini nih, kalian klik, ubah size-nya jadi 5000 pixel lah supaya bisa ngeblok ini nih, ngeblok bagian yang udah kita seleksi. Tuh, oke. Nah, untuk bikin seleksi yang baru, kalian kan harus ngilangin dulu seleksi yang awal ini. Kalian bisa tekan Command plus D. Atau kalau misalkan kalian di Windows, kalian bisa tekan Ctrl D lah, atau Ctrl plus D ya. Lalu tekan L lagi atau lasso tool, bikin garis lagi. Kita buat garis asal aja. Kalau udah, kita pakai cara yang pertama, tinggal ganti warna aja. Saya coba warna biru. Prosesnya sama seperti yang awal ya, jadi nggak terlalu ribet, tinggal ganti-ganti warna aja.
Oke. Karena desainnya saya pengen bikin simple, tapi ini terlalu simple ya, jelek sih jatuhnya. Kita bakal tambahin beberapa elemen lah, elemen visual supaya agak rame sedikit gitu. Di bagian kanan bawah itu ada create a new layer. Nah, kita klik, kita bikin layer baru. Nah, layer 2 ya. Kita klik layer 2-nya. Terus kita zoom dikit gambarnya. Oke, cukup. Habis itu lihat di toolbar, kita tekan brush lagi, kita lihat di bagian atas, pakai size-nya kurang lebih 55 deh. Saya bakal bikin kayak gini aja deh. Oh iya, jangan lupa warnanya dirubah dulu jadi hitam biar nggak terlalu sepi. Oke. Garisnya nggak usah rapi-rapi banget lah. Oke. Nah, kayak gini aja. Terus kita balik lagi ke kolom layer. Layer 2 ini mau saya copy. Cara ngopinya tekan Command J. Atau kalau kalian pakai Windows, kalian tekan Ctrl J ya. Kalau udah, klik yang layer atasnya ini, layer 2 copy ini. Kita pindahin gambarnya. Ini untuk posisinya terserah, bebas. Kalian mau taruh di mana aja. Nah, untuk merubah seperti ini, kalian tekan Command T atau Ctrl T ya. Kalian bisa ubah. Saya mau gedein dikit, terus mau agak dimiringin sedikit, biar nggak terlalu rapi. Oke, nah terus kita ke bagian layer lagi. Layer 2 nya mau saya copy lagi. Prosesnya sama kayak yang pertama, tekan Command J atau kalau di Windows Ctrl J. Kita zoom dikit. Nah, di bagian sini kita isi lagi. Sama kayak yang barusan, kalau misalkan mau rubah-rubah, tekan Command T atau Ctrl T. Kita gedein dikit. Oke. Udah pas. Terus, nah kita lakukan hal yang sama juga ya. Ini terserah kalian. Pokoknya mau kalian copy di sebelah mana, pokoknya bebas. Yang penting komposisinya menurut kalian enak. Nah, sip. Kalau misalkan udah selesai, kalian tinggal save aja Photoshopnya. Kita klik di bagian atas, ini yang file ini, terus klik save as. Kalian terserah tentuin mau save di mana. Terus kasih nama, case handphone. Save dulu Photoshopnya. Kalau udah, save JPEG-nya. Nah, ini jangan lupa dimaksimalin aja. Kenapa? Karena kan ini tujuannya nanti bakal dicetak ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya hasil desainnya. Terus dari hasil desain ini kita akan coba masuk ke mockup-nya. Kalau saya kebetulan udah nyiapin gambarnya. Ini iPhone X.
Jadi kalian bisa carilah tipe yang sesuai dengan tipe handphone yang mau kalian bikinin hardcase atau softcase-nya. Saya downloadnya di Pexel, ini punyanya Dastan Kadir. Ini tuh gambarnya free to use, jadi bisa bebas digunakan. Oke, sekarang kita coba masukin ke Photoshop. Nah, ini kan gambarnya potret ya, panjang. Saya pengen bikin jadi square. Sebelum kita ubah ke square, kita lihat dulu di bagian kanan ini ya. Kita copy dulu, caranya sama kayak cara yang sebelumnya. Kita tekan Command J atau Ctrl J kalau misalkan kalian pakai Windows. Lalu di bagian atas, nah di sini ada image, kita klik yang canvas size. Terus kita samain aja. Nah, 67 kali 67. Ses gambarnya jadinya kotak ya. Nah, kalau kotak gini tuh enaknya ketika kalian mau upload di Shopee, di Tokopedia gitu kan, rata-rata gambarnya kotak ya. Jadi saya sesuaiin kayak itu aja deh kalau misalkan kalian mau jualan kayak gitu. Nah, udah. Sebelum kita masukin hasil desain yang udah kita buat, kita pisahin dulu case ini dengan cara diseleksi pakai pen tool. Kalian bisa tekan P atau di sebelah kiri kalian di toolbar ini ada pen tool. Nah, kita zoomnya tekan Z, terus klik, sip. Kita tekan pen tool lagi, kita coba seleksi biar rapih ya. Nah, teman-teman, ini kan udah keseleksi, ya kan? Nah, setelah keseleksi gini, kalian klik kanan. Nah, di sini ada Make Selection. Kita seleksi dulu. Oke, kita klik Make Selection. Kita bikin jadi seleksi. Nah, kayak gini. Oke. Kalau misalkan kalian perhatikan bagian kanan ya di kolom layer ini. Kalau misalkan kalian sama seperti saya, muncul shape seperti ini kita delete aja. Oke, nah habis itu kita ilangin ini nih mata di layer paling bawah nih. Nah, kita ilangin dulu matanya. Habis itu balik lagi, klik lagi layer yang atas. Di sini kita tekan Ctrl J kalau di Windows atau Command J kalau di macOS. Oke, terus kita ilangin lagi nih mata yang ini nih, sebelah kanan ya di kolom layer ya. Nah, nanti kita dapat hasil seperti ini. Nah, kita akan ngerubah warna case kuning krem lah ya, jadi warna putih. Sebelumnya di sini kan masih ada kamera nih. Ini sih sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh, tapi kalau misalkan kalian mau dihilangin pun bisa. Caranya sama seperti yang barusan ya, cara seleksinya pakai pen tool. Nah, ini pen tool nih, di sebelah kiri kalian ada pen tool. Kalian seleksi lagi. Oke. Kalau udah, kalian klik kanan, terus oke. Habis itu perhatikan di sebelah kanan, kalau misalkan ada layer shape ini, di delete aja, dihapus. Nah, habis itu di layer yang case yang udah kita seleksi barusan, tekan delete. Nah, hilang kan jadinya.
Untuk menghilangkan seleksinya tekan Ctrl D atau Command D. Sip. Kita zoom out lagi. Nah, cara untuk merubah gambar ini menjadi lebih putih itu kita klik di bagian atas nih, ada image, ada adjustment. Nah, ini W and saturation ya. Nah, kita ubah saturationnya, kita bikin jadi minus 100. Oke, kalau udah, klik image lagi, adjustment, terus di sini ada brightness and contrast. Kita klik, kita terangin gambarnya, 52 cukup, kontrasnya biar tetap aja segitu. Klik OK. Nah, di sini baru kalian masukin hasil desain yang udah kalian buat. Kita drag hasil desainnya. Nah, kalau kalian mau lihat patokannya, kalian bisa ke bagian kolom layer. Di sini kan ada nih, pindahin ke multiply. Di sini udah mulai kelihatan ya. Nah, setelah itu kita tetap klik di yang hasil desain ini. Kita sesuaiin ukuran gambar sama ukuran case-nya. Kita tekan Command T. Oke. Terus kita ubah ukurannya. Nah, kalau udah tekan enter ya. Terus kita akan menghapus bagian yang nggak terpakai ini ya. Caranya gimana? Kita klik dulu di layer 2 ini nih, layer case-nya ini. Terus kita tekan Magic Wand Tool, di sebelah kiri ada Magic Wand Tool, atau tekan W. Oke, kalau udah tinggal klik. Nah, di sini di bagian kanan kita pindah lagi ke layer yang hasil desainnya itu. Terus kita tekan delete. Nah, di sini kan nggak bisa ya karena gambarnya itu smart object. Cara cepetnya kita tinggal tekan E aja. E itu eraser nih, penghapus di sebelah kiri ya kan. Kalau mau cepet tekan E. Terus kita klik di bagian gambar yang mau kita delete aja. Sip. Tinggal OK. Habis itu tekan delete. Tekan Command D untuk ngilangin seleksinya. Untuk ngilangin kamera ini prosesnya sama ya. Kita balik dulu ke layer yang case-nya ini nih, di bagian kanan. Kan kita klik dulu layer ini, balik lagi ke gambar, kita seleksi bagian kameranya. Oke, udah dapet. Terus kita pindah lagi ke atas ke layer hasil desain yang udah kita buat, tekan delete. Nah, di sini kita udah dapet nih ya, udah mulai kebentuk. Terus kita coba munculin di bagian kanan ini layer yang pertama nih, yang fotonya. Sip. Nah, udah mulai kelihatan lah ya, tapi di sini masih kasar banget. Supaya kelihatan benar-benar agak real deh ya. Di sini saya bakal coba kasih blur di bagian hasil desainnya. Kita perhatikan bagian kanan. Nah, ini di bagian sini di hasil desainnya ini kita coba blurin dengan cara filter. Di bagian atas ya ada filter, ada blur gallery. Nah, di sini di blur gallery ini ada field blur. Nah, ini kan terlalu blur ya. Di sebelah kiri ini nih ada untuk ngaturnya nih. Kita turunin aja nih, nggak usah terlalu inilah ya, nggak usah terlalu blur sekali. Yang penting kalian samain aja enaknya sih gimana sih gitu loh. Kayaknya 3 deh, saya coba 3 aja. Oke, kalau udah tekan OK. Nah, ini kan pinggirannya masih terlalu kasar ya. Kalau misalkan pinggirannya masih terlalu kasar, itu kalian bisa lihat di sebelah kiri. Di sini ada blur tool. Kita pakai blur tool aja deh. Nah,
Kalau misalkan size-nya terlalu besar, kalian lihat di sebelah atas ini, pakai ukuran 45 atau yang lebih kecil. Lalu kita blurin yang bagian pinggiran-pinggiran ini nih, yang tajam-tajamnya ini kita blur dikit supaya nggak kelihatan terlalu kasar. Oke, kalau misalkan masih terlalu terlalu keras banget, kalian bisa mainin opacity juga, pakai 95 deh. Dan bagian pinggiran kameranya juga kalau misalkan terlalu tajam, kalian bisa kasih blur juga. Karena ini contoh ya, jadi saya nggak bikin yang rapi banget, tapi saya harap kalian bisa bikin yang lebih rapi. Kalau udah, kita tinggal save aja nih. Nah, ini hasilnya, kemudian ini desainnya. Jadi kalian udah punya desain dan mockupnya. Mockupnya bisa kalian upload kalau misalkan kalian mau jualan ya, kalian bisa upload di Shopee, di Tokopedia, atau dimanapun lah. Kurang lebih caranya seperti itu. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Kalau misalkan ada komentar atau ada saran atau kritik atau apapun itu, atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa share di kolom komentar ya. Sip. Thank you.